The Stalking Cat. Dennis Avner yang dikenal sebagai Stalking Cat melakukan berbagai modifikasi tubuh ekstrim demi menyerupai seekor harimau. Terinspirasi dari kepercayaan spiritual Wyandot yang ia anut. Kalian pasti ada yang pernah melihat orang ini di acara TV Ripley's Believe It or Not yang pernah tayang di TV pada era 2000-an. Dia lahir di Michigan dan pernah dinobatkan oleh World Record sebagai transformasi permanen yang menyerupai binatang. Ia menjalani lebih dari 14 prosedur bedah dan modifikasi ekstrim, termasuk tato penuh di wajah dan tubuh dengan pola loreng harimau. Dennis Avner juga melakukan implan subdermal di dahi dan pipi untuk membentuk struktur wajah yang menyerupai tengkorak kucing besar. Bibir atasnya dibelah dan ia memasang piercing serta implan transdermal untuk menempatkan kumis logam. Giginya dibuat runcing agar menyerupai taring, sementara telinganya dibentuk runcing seperti telinga kucing. Ia juga menggunakan lensa kontak khusus seperti kucing, serta menambahkan ekor robotik. Semua ini dilakukan untuk merealisasikan identitas dirinya sebagai seekor macan yang hidup dalam tubuh manusia. Dennis meninggal pada tahun 2012. Dia melakukan bunuh dengan sebuah pistol. Rolf Buckles yang dikenal sebagai pria dengan modifikasi tubuh paling ekstrim, memegang rekor dunia Guinness sebagai pria dengan jumlah tindikan terbanyak di dunia. Dia juga dikenal sebagai pria dengan jumlah modifikasi sebanyak 561 di badannya, termasuk 453 jumlah tindikan, 2 implan subdermal atau implan tanduk, split tongue, tato mata, dan lain-lain, serta melakukan scarification dan tato di badannya yang menutupi 90% tubuhnya. Terlihat dia memiliki banyak tindik di wajah, dan katanya dia juga memiliki tindik di area alat kelaminnya. Rolf Buckles terkadang tampil di berbagai acara dan klub. Pada tahun 2014, ia mencoba tampil di klub malam Cirque du Soleil di sebuah hotel mewah di Dubai, tetapi ditolak untuk masuk. Katanya, pihak klub merasa khawatir ia mempraktekkan ilmu hitam. Modifikasi ekstrim Rolf Buckles tidak sampai di sini. Dia akan melakukan banyak modifikasi ekstrim lain ke depannya. Stellark. Mungkin kalian akan berpikir dia adalah om-om biasa, tanpa tato atau tindik aneh lainnya. Tapi jangan salah. Stellark atau nama aslinya Stelios Arcadio adalah seorang seniman teknologi kelahiran Cyprus, terkenal melalui modifikasi tubuh ekstrim yang menantang batas biologis manusia. Proyeknya yang paling terkenal yaitu Ear on Arm pada tahun 2006, yakni penanaman sebuah telinga pada lengan kirinya. Tenang saja, ini adalah telinga buatan. Struktur ini ditanam di bawah kulit dan perlahan tumbuh melalui jaringan tubuhnya sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan organ sensorik tambahan yang dapat mendengar dan mentransmisikan suara melalui internet. Stellark berencana menanamkan mikrofon dan sistem komunikasi wireless di dalam telinga tersebut agar orang di seluruh dunia dapat mendengar seluruh tubuhnya secara real time. Stellark menyebut proyek ini sebagai bagian dari visinya tentang di mana tubuh bisa di-upgrade dan direkayasa untuk fungsi baru di luar evolusi alami. Lucky Diamond Ridge. Gregory Paul McLaren alias Lucky Diamond Ridge memegang rekor Guinness sebagai manusia paling bertato di dunia sejak 2006, dengan hampir 100% keseluruhan tubuhnya dipenuhi oleh tato, termasuk kelopak mata, telinga bagian dalam, mulut, dan bahkan alat kelaminnya. Pokoknya harus tidak ada sama sekali celah tanpa tato. Selain tato, ia menambahkan modifikasi ekstrim seperti ear stretching, yakni lubang telinga melebar, dan veneer gigi perak. Tato tersebut bukan satu lapis saja, melainkan berlapis-lapis, hingga 3 atau 4 kali lapis tato, menciptakan mozaik gelap di seluruh tubuhnya. Gregory juga merupakan seorang seniman pertunjukan. Dia melakukan banyak aksi seperti menelan pedang dan bahkan juggling dengan benda-benda berbahaya. Meskipun rekor ini mengundang kekaguman bagi Gregory, modifikasi tubuh adalah cara untuk mengekspresikan kreativitas, personalitas, dan komitmennya terhadap budaya ekstrim seni tubuh selama lebih dari 2 dekade. The Dragon Lady. Eva Tiamat Medusa, dikenal sebagai The Dragon Lady, menjalani transformasi tubuh ekstrim sejak 1997 untuk menyerupai makhluk reptil seperti naga atau ular derik. Ia menghabiskan sekitar 22 tahun. Dengan lebih dari 20 prosedur operasi, dia menghilangkan telinga dan sebagian hidung agar terlihat mirip reptil atau naga. Terdapat 18 implan tanduk di dahi dan bagian alis untuk menciptakan tekstur mirip reptil. Tato sisik reptil menutupi sebagian tubuh dan kepala, dan menyuntikkan warna hijau di kedua bola matanya. Giginya sebagian besar dicabut dan diubah agar tampak lancip, dan lidahnya dibelah seperti ular. Dan faktanya, dia adalah seorang trans woman. Dulu dia bernama Richard Hernandez, seorang banker dan seorang vice president dari
salah satu bank Amerika terbesar. Dia meninggalkan profesinya dikarenakan positif HIV. Dari situ, dia mulai mengubah identitasnya sebagai manusia reptil. Dia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai transspesies. Apalagi ini coba? Bahkan menurut kabar yang beredar, dia juga melakukan cangkok genitalia, implan payudara, dan menghilangkan testis dan prostatnya. Damn! Modal yang dikeluarkan adalah $60.000 atau setara dengan 975 juta rupiah. Red Skull. Henry Rodriguez alias Red Skull melakukan sekitar 15 kali prosedur ekstrim selama 7 tahun guna menyerupai seorang villain Marvel, yakni Red Skull. Proses dimulai dengan implan kulit di dahi, alis, dan pipi untuk menekankan kontur tulang wajah yang berlangsung bertahap selama 2 tahun. Kemudian, ia menjalani amputasi sebagian hidungnya agar terlihat seperti hidung tengkorak, meniru penampilan Red Skull. Selain itu, Rodriguez mewarnai seluruh mata secara permanen menjadi hitam, serta menato seluruh wajah merah menyala. Dia bahkan menghilangkan kedua daun telinganya dan menambahkan implan subdermal ke dahinya. Langkah terakhir, lidahnya dibelah menyerupai ular untuk efek dramatis. Biaya modal keseluruhan adalah sekitar 30.000 euro atau sekitar 560 juta rupiah dan melibatkan lebih dari 130 jam operasi. The Lizard Man. Eric Sprague alias The Lizard Man menghabiskan lebih dari 700 jam untuk mengubah tubuhnya menyerupai reptil melalui modifikasi ekstrim. Mungkin kalian pernah melihat orang ini di acara TV Ripley's Believe It or Not di era 2000-an dulu. Dia berprofesi sebagai performer di berbagai acara freak show. Ia memulai dengan tato sisik hijau di seluruh tubuhnya. Selain itu, ia melakukan pembelahan lidah menjadi 2, pengasaan gigi menjadi runcing, dan mewarnai bibir dengan tinta hijau. Semua itu dilakukan pada tahun 1997. Eric Sprague juga menanamkan implan subdermal sekitar 5 tanduk kecil di alis. Eksperimen lain berupa piercing dan lubang telinga membesar. Transformasi ini memakan biaya sekitar $250.000 atau 4 miliar dan tercatat sebagai pendekatan seni konseptual, di mana ia mempertanyakan definisi manusia dan menciptakan identitas baru sebagai makhluk mitologis dalam seni tubuh dan pertunjukan. Katie Young alias Corset Queen memegang rekor dunia Guinness sejak 1999 berkat pinggang terkecil hanya berukuran 38,1 cm saat di korset. Sejak usia 38, setelah awalnya mengenakan korset saat menikah, ia mulai melakukan kebiasaan memperketat korsetnya sejak 1983. Memakai korset selama 24 jam sehari hanya dilepas saat mandi. Cara dia memperkecil pinggangnya hanya menggunakan korset saja, tapi secara konsisten. Katie mendapatkan pinggang kecilnya tanpa melalui operasi. Pemakaian korset yang intens dapat memodifikasi struktur tulang rusuk dan tulang belakang. Namun Katie melaporkan tidak mengalami masalah medis serius dan tetap menjalani aktivitas normal seperti mengemudi, membersihkan rumah, dan memancing. Menurutnya, perubahan ini lebih estetika dan kultural, mengikuti gaya berpakaian Victoria klasik, bukan untuk tujuan kesehatan atau prestasi. Neil Harbison, seorang seniman cyborg, melakukan modifikasi tubuh ekstrim dengan membenamkan antena ke dalam tengkoraknya sejak 2004. Dia menderita buta warna dari kecil. Alat ini menerjemahkan warna melalui konduksi tulang. Cahaya akan masuk melalui sensor di ujung antena, lalu dikirim sebagai getaran audio langsung ke dalam kepalanya. Alat ini juga dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth, yang membuat Neil bisa menerima gambar, video, atau musik, atau panggilan telepon langsung ke kepalanya dari perangkat eksternal, seperti ponsel atau satelit. Dengan modifikasi ini, Harbison bisa mendengar warna di bagian lain dunia, bahkan saat tidur. Sebagai cyborg pertama di dunia, Harbison mendirikan Cyborg Foundation pada tahun 2010, yang ia gambarkan sebagai sebuah platform untuk membantu orang menjadi cyborg. Cyborg Eye. Brian Stanley adalah seorang ahli mesin prototype dan programmer CNC yang sayangnya kehilangan mata kirinya akibat retinoblastoma beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak mudah kehilangan bagian tubuh akibat kanker, Brian telah mengubah kondisinya dengan menciptakan rangkaian prostetik titanium miliknya sendiri. Ia memamerkan berbagai prostetik mata baru yang ia buat sendiri, mulai dari desain bertema Halloween hingga berbagai desain mata yang keren yang bisa berubah warna. Dia juga menciptakan mata
prostetik yang berfungsi sebagai senter yang bisa bertahan hingga 20 jam. Banyak orang yang ingin membeli salah satu prostetik Brian, tetapi untuk saat ini ia hanya membuatnya sendiri. Human Elf. Louis Padron menjadi terobsesi dengan dunia peri, malaikat, dan segala hal yang bersifat fantasi. Setelah dibully saat masih kecil, ia bertekad untuk meniru karakter dunia lain dan terinspirasi oleh berbagai film fantasi. Agar lebih terlihat seperti elf, Louis mulai memutihkan rambut dan kulitnya, dan dia memiliki ritual senilai 3.800 pound sterling per bulan untuk perawatan krim, pewarna, serta tabir surya SPF 100 sehingga ia tidak pernah terkena sengatan matahari. Dia juga menghabiskan lebih dari 27.000 pound sterling untuk operasi kosmetik, termasuk sedot lemak pada rahangnya, operasi hidung, penghilangan bulu seluruh tubuh, dan operasi untuk mengubah warna matanya. Meski ia mengaku sering ditatap, Louis mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan ia tidak akan berhenti sampai ia berubah sepenuhnya menjadi elf. Martina Big. Martina Big mengklaim dirinya sebagai wanita yang memiliki ukuran payudara terbesar di Eropa. Martina bahkan mengungkapkan keinginannya untuk memperbesar lagi ukuran payudaranya hingga sebesar kapal Titanic. What the hell? Wanita penggila operasi plastik itu kini memiliki dada dengan ukuran 32T. Memiliki payudara yang terlalu besar bahkan sudah mengganggu kesehatannya. Namun Martina tidak peduli dengan hal itu. Sebenarnya Martina sebelumnya adalah seorang wanita kulit putih asal Jerman. Dengan nama asli Martina Adam. Awalnya dia terobsesi dengan pembesaran payudara, namun lambat laun dia berencana untuk mengubah warna kulitnya menjadi ras Afrika, dan sekarang dia tinggal bersama suku Masai dan Samburu di Afrika. Dia dibaptis sebagai wanita Afrika asli, bahkan dia juga mengganti namanya menjadi Malaika Kubwa. Human Satan. Michelle Faro Prado yang dijuluki Human Satan memiliki 85% tato di tubuhnya dan telah menjalani lebih dari 60 kali prosedur operasi. Ia disebut Diablo karena penampilannya yang ekstrim akibat berbagai prosedur modifikasi tubuh. Ia menghilangkan jari telunjuknya dan kini menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya agar memiliki tangan yang lebih mirip cakar. Prosedur lainnya yang dilakukannya termasuk operasi pengecilan perut, operasi pusar, dan operasi pengangkatan puting susu. What? Istri Michelle juga dimodifikasi dan telah dipanggil Mulher Demonia, yang artinya wanita setan. Dia melakukan transformasi mulai dari bentuk kepalanya yang aneh, menghilangkan sebagian hidung, memasangkan taring besi, tato seluruh badan, mata berwarna hitam, dan bahkan dia juga menempelkan tanduk di kepalanya. Orkman. Rico Ledesma yang tinggal di Brasil bersama istri dan putrinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk penampilannya yang lengkap dengan gigi palsu yang mirip seperti ork. Tato menutupi 85% tubuh Rico, sementara ia juga memiliki 8 tindikan subdermal yang ditempatkan di bawah kulit, serta belahan lidah dan bola matanya yang berwarna hitam. Proyek modifikasi ork ini terdiri dari penanaman 2 gading besar di rahang bagian bawah, yang katanya membuat Rico kesulitan untuk mengunyah makanan. Kedua daun telinganya juga mendapat modifikasi. Dia juga menambahkan beberapa efek luka bakar pada wajahnya. Rico telah melakukan perawatan gigi oleh seorang profesional dan menemukan cara untuk membuatnya layak dipakai. Penampilan baru Rico membuatnya mendapatkan gelar transspesies. Dari pengakuannya, Rico sangat ngefans dengan ras ork. Black Alien. Anthony Loffredo alias Black Alien Project memulai transformasi ekstrim pada umur 26 tahun, menjadikan tubuhnya seperti makhluk luar angkasa. Melalui berbagai modifikasi yang sangat ekstrim, ia membelah lidahnya dan menghilangkan 2 jari tangan kiri, telinga, sebagian hidung, dan bibir atas. Loffredo juga menato hampir seluruh tubuh dan bola matanya menjadi warna hitam. Karena penampilannya tersebut, dia mendapat julukan Black Alien. Agar semakin terlihat mirip seperti alien, pria yang kini berusia 34 tahun itu juga menanamkan sejumlah implan di tengkoraknya, sehingga kepalanya tampak lebih lonjong. Loffredo mengungkapkan transformasinya menuai banyak kritik dan pandangan negatif. Bahkan, dia pernah tidak diizinkan untuk makan di tempat pada beberapa restoran. Tidak hanya itu, Loffredo juga mengaku kesulitan mendapat pekerjaan, lantaran penampilannya yang sangat ekstrim. Tangan ketiga. Jadi aku nemu informasi ini pada saat menulis skrip. Ceritanya, ada 2 saudara kembar yang bernama Ryan dan Dave. Jadi mereka berdua sangat terobsesi dengan modifikasi tubuh yang ekstrim, seperti tato seluruh badan, potong telinga dan hidung, mengubah warna mata, dan lain-lain. Namun karena modifikasi tersebut dianggap terlalu mainstream, Ryan dan Dave melakukan sesuatu yang sangat di luar etika moral manusia, yakni menempelkan tangan ketiga pada tubuhnya. Dave diamputasi dan memberikan lengan kanannya kepada
Ryan. Sebagai gantinya, Ryan memberikan potongan jari manisnya kepada Dave untuk ditempelkan ke tangan kiri Dave. Udah gak paham lagi gue sama orang-orang ini. Kalian bisa melihatnya dengan jelas kalau orang itu literally memiliki 3 lengan. Dia berpikir kalau dia bakal bisa kerja multitasking. Dan sebuah fakta yang lebih mengejutkannya lagi adalah ini fake. Foto tersebut berasal dari sebuah artikel April Mop dari website tentang body modification bernama BMA.com. Dan ya, sekali lagi itu adalah foto dan cerita fake. Ada banyak lagi beberapa tokoh yang melakukan modifikasi ekstrim, tapi dikarenakan durasi, aku tidak bisa mention semuanya dalam satu video. Jika kalian tertarik dengan modifikasi tubuh ekstrim, ingatlah beberapa hal ini. Butuh modal banyak, bersiaplah untuk dijauhi orang-orang, hidup yang awalnya normal jadi tidak normal, dan kalian sampai mati akan dikenal sebagai alien hitam, bukan lagi Rusdi dengan wajah Sigma seperti dulu.